Tikus itu binatang pengerat. Kalau penyengat, namanya tawon. Putus cinta memang berat. Cepatlah bergerak untuk move on. Apa sih yang dimaksud move on dan bagaimana supaya bisa move on? Kita akan membahasnya di sini dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Pernah putus cinta dan patah hati? Bagaimana rasanya? Ya, putus cinta dan patah hati adalah proses yang rumit dan dapat menghasilkan emosi yang intens seperti kesedihan, kekecewaan, kemarahan, atau kekosongan. Rasa sakit hati yang menetap membuat pikiran buntu, emosi terkuras, bahkan berdampak bagi kesehatan fisik dan mental. Ditambah lagi dengan kenangan manis yang sulit dilupakan serta harapan-harapan indah yang pernah dibuat bersama, bisa mengakibatkan gagal move on. Gagal move on atau bahasa gaulnya gamon adalah istilah yang kerap digunakan di kalangan anak muda untuk menyebut seseorang yang tidak berhasil melupakan mantan kekasihnya. Ini bisa terlihat dari perasaan terjebak dalam kenangan, sulit menerima kenyataan atau terus-menerus memikirkan hal tersebut. Sebaliknya, move on menurut Pinkan C.B. Rumondor dalam bukunya Bukan Move On Biasa, Bikin Langkahmu Lebih Bermakna, adalah suatu kondisi saat seseorang berhasil melupakan mantan kekasihnya dan melangkah maju. Gagal move on bisa dialami oleh siapa saja, baik cowok maupun cewek. Nah, paling tidak ada 7 faktor penyebab seseorang susah atau gagal move on. Yang pertama adalah emosi yang dalam. Ketika hubungan berakhir, terutama bila hubungan itu dijalin dengan serius, bisa ada rasa sakit emosional yang mendalam. Ini sulit untuk diproses dan bisa memakan waktu. Kemudian yang kedua, ketidakpastian masa depan. Rasa takut akan masa depan tanpa orang yang dicintai dapat membuat seseorang merasa terjebak, tidak tahu harus berbuat apa. Kemudian yang ketiga, terlalu banyak kenangan manis, apalagi ketika sudah menjalin hubungan cukup lama. Bernostalgia atau sekedar memikirkan apa yang pernah terjadi membuat seseorang merasa sedih dan sulit menerima kenyataan bila semua telah berakhir dan sulit melepaskan orang yang dicintai. Kemudian yang keempat, identitas yang terkait. Dalam hubungan, seringkali identitas seseorang terikat dengan pasangan. Ketika hubungan berakhir, mereka mungkin merasa kehilangan bagian dari diri mereka. Kemudian yang kelima, kurangnya dukungan sosial. Tanpa dukungan dari teman atau keluarga, proses move on bisa terasa lebih berat. Yang keenam, membandingkan diri dengan orang lain. Melihat orang lain yang bahagia atau sudah move on dapat menambah tekanan dan rasa gagal. Yang ketujuh, rasa bersalah atau penyesalan. Merasa bertanggung jawab atas berakhirnya hubungan atau menyesali keputusan yang diambil bisa membuat seseorang sulit untuk melangkah maju. Nah, sekarang mari kita lihat apa saja sih dampak negatif bila gamon atau gagal move on. Yang pertama adalah gagal move on berdampak buruk terhadap kesehatan mental. Mereka yang gagal move on akan mengalami stres, kecemasan atau depresi akibat terus-menerus memikirkan masa lalu. Yang kedua, gagal move on juga berdampak buruk terhadap hubungan sosial. Mereka yang gagal move on akan mengalami kesulitan menjalin hubungan baru atau mempertahankan hubungan yang ada karena masih terikat pada kenangan yang menyakitkan. Kemudian yang ketiga, berdampak buruk pada produktivitas hidup. Fokus yang teralihkan dapat mengganggu kinerja dalam pekerjaan atau studi sehingga membuat seseorang kurang produktif. Yang keempat, berdampak buruk terhadap kualitas hidup. Mereka yang gagal move on akan mengalami ketidakmampuan untuk menikmati aktivitas sehari-hari atau momen bahagia karena masih terjebak dalam kenangan masa lalu. Kemudian munculnya rasa cemas dan tidak percaya diri. Rasa takut akan kegagalan dalam hubungan baru atau merasa tidak cukup baik bisa muncul dalam diri mereka, masih belum bisa meninggalkan bayang-bayang dengan si mantan. Nah, dalam tahap yang lebih serius, mereka yang terlalu dalam sakit hatinya akibat putus cinta dan tidak tahu caranya atau tidak mau untuk move on, memiliki kecenderungan untuk membuat keputusan-keputusan sangat buruk, seperti mengisolasi diri, menyakiti diri sendiri, mencari pelampiasan pada pergaulan yang merusak, alkohol atau obat terlarang, kemudian melakukan tindakan kriminal demi membalas dendam, kemudian mengambil keputusan untuk selamanya tidak mau menikah, kemudian mengambil keputusan untuk mengubah orientasi seksual dan bergabung dengan kelompok LGBT, atau yang lebih parah lagi adalah bunuh diri. Kalau begitu, apa yang bisa dilakukan untuk bisa move on? Dilansir dari laman website Psychology Today and Everyday Health, ada beberapa langkah utama yang harus dilakukan. Yang pertama, berani meninggalkan kenangan.
Awali dengan meninggalkan segala hal yang berhubungan dengan mantan kekasih. Cara ini penting dilakukan agar bisa cepat melupakan kenangan bersama mantan. Mengapa? Karena kenangan-kenangan yang terus tersimpan justru bisa memicu ingatan hal-hal yang pernah dilalui. Ingatan tersebut mampu menyiksa diri dan membuat gagal move on. Contoh yang perlu dilakukan adalah membuang barang-barang yang berkaitan dengan masa lalu atau menghapus foto-foto bersama mantan. Kemudian yang kedua, putuskan komunikasi. Move on tidak akan pernah berhasil jika masih berusaha mencari tahu kehidupannya. Jadi tidak ada salahnya untuk menghapus koneksi media sosial atau chat pribadi. Hindari menghubungi mantan kekasih sekalipun sudah merasa baik-baik saja. Kemudian yang ketiga, habiskan waktu dengan orang-orang terkasih. Mantan sudah pergi, namun keluarga dan sahabat masih bersama dengan kita. Habiskan waktu dengan mereka, terima dukungan mereka dan lakukan hal-hal yang positif bersama-sama. Kemudian yang keempat, cintai diri sendiri. Jangan pernah menyalahkan diri sendiri atas apa yang terjadi terhadap hubunganmu. Katakan pada diri sendiri bahwa ke depannya ada seseorang yang lebih baik dari si mantan. Ingat, sebelum mulai mencintai orang lain, mulailah mencintai diri sendiri dulu. Mari mulai dengan perlahan. Yang pertama, terima perasaan. Izinkan diri untuk merasakan kesedihan atau kekecewaan. Ini adalah bagian dari proses penyembuhan. Kemudian yang kedua, beri waktu. Proses move on membutuhkan waktu. Jangan terburu-buru untuk merasa lebih baik. Yang ketiga, fokus pada diri sendiri. Luangkan waktu untuk merawat diri, baik fisik maupun mental. Cobalah hobi baru atau kegiatan yang menyenangkan. Kemudian yang keempat, jauhkan diri dari kenangan buruk. Hindari tempat atau situasi yang mengingatkan pada masa lalu. Ini bisa membantu mengurangi rasa sakit. Yang kelima, dukung diri dengan lingkungan yang positif. Kelilingi diri dengan teman dan keluarga yang mendukung. Mereka bisa membantu memberikan perspektif baru. Selanjutnya, bicarakan perasaan. Kadang, berbagi perasaan dengan orang lain bisa sangat membantu. Jangan ragu untuk mencari dukungan dari teman atau dari profesional. Kemudian yang ketujuh, tetapkan tujuan baru. Fokus pada masa depan dengan menetapkan tujuan atau impian baru. Ini bisa memberikan motivasi untuk melangkah maju. Walaupun berat, Alkitab mengatakan bahwa dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi, dalam keadaan patah hati dan sulit move on, datanglah kepada Tuhan yang adalah sumber penghiburan dan kekuatan. Dan bila kita percaya kepada Tuhan serta menyerahkan kehidupan kita kepadanya, janjinya dalam Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Motivasi diri sendiri dengan mengklaim janji Tuhan dan katakan seperti yang tertulis dalam Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Sebagai kesimpulan, penting untuk diingat bahwa move on bukan berarti melupakan sepenuhnya apa yang pernah terjadi. Move on adalah tentang menerima, memaafkan, dan melanjutkan hidup dengan keberanian dan harapan baru. Berhasil move on dari pengalaman patah hati memberikan kita kesempatan untuk tumbuh dan menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Jadi, jadikan proses move on sebagai kesempatan untuk menemukan diri kita yang sejati, mengembangkan kekuatan yang ada dalam diri kita, dan membangun masa depan yang lebih baik dan lebih berarti. Serahkan semuanya kepada Tuhan sebab kita tahu bahwa Dia turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihinya dan yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Jika sahabat Kapas merasa diberkati, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Cornelius Media. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian dan salam Kapas.